Be, ayo keledai, kita minum di sungai tengah hutan. Mereka dikejutkan dengan kedatangan seekor binatang yang lehernya panjang, Terus, badannya besar, terus, kakinya ada 4. terus. Terus. Kayak tukang parkir. Hari ini judulnya adalah Kancil dan Jerapah. Halo adik-adik di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali bersama Kang Didin dan Dodi. nah, dalam acara Dongeng Anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kang Didin, Iya Dodi, apa kabarnya? baik. Wah, semoga teman-teman di rumah juga baik ya Kang Didin. Iya, amin. Semoga teman-teman di rumah dan di seluruh Indonesia semuanya tetap sehat, tetap ceria, dan teruslah Membantu orang tua. ya pastilah Dodi. Teman-teman di rumah pasti gemar membantu dan juga Berlatih menyapu halaman. wow, keren sekali. Siapa yang suka bantu mama angkat tangan? Aku Dodi. Dodi suka ngebantu apa? ngabisin makanan. Duh, kok bantu habisin makanan? Bantu ibunya, bantu ayahnya. Tapi Tapi apa? tidak berantem. Lo kok berantem? Iya, berantem sama adiknya. Teman-teman di rumah dan di seluruh Indonesia, jika kalian punya adik, maka kalian harus sayang. Maksudnya, Iya, kalau Dodi punya adik, teman-teman juga punya adik, disayang dong. caranya Ya caranya main bersama, terus, naik sepeda bersama, terus, ya dijaga. Adiknya tidak dicubit, apalagi apalagi apa? diledek. Ya. Kalau main bersama kan seru ya Kang Didin. Betul Dodi. Adik-adik di seluruh Indonesia bermain bersama antara kakak, adik, dan teman-teman yang ada di rumah. Itu seru loh. Iya, apalagi saat kita berada di sekolah. Ya, kita bermain di sekolah. Ada seluncuran. Ya, naik seluncuran. Wah, takut. Loh kok takut? Kalau naik seluncuran hati-hati. Diawasi sama ibu guru. Ya, betul. Harus diawasi ibu guru. Terus lari-larian. Wow, kejar-kejaran. Ada yang nangis, ada ketawa. Bapak ibu senang. Ibu guru senang. Semuanya juga ikut senang. Anak-anak Senang, bapak ibu senang. semuanya merasa senang. Kang Didin, Iya, hari ini mau mendongeng tentang apa? mendongeng tentang berteman. Berteman? Ya, kita harus berteman. Siapa emangnya? Ada dong binatang yang cerdik. Binatang yang cerdik? Ya, binatang itu akan memberikan pelajaran kepada temannya. Siapa namanya? Nah, Dodi penasaran? Iya, Adik-adik di seluruh Indonesia pasti deh penasaran.
Kang Didin mau cerita apa? Iya, Dodi jadi penasaran teman-teman. Jika adik-adik di seluruh Indonesia penasaran, ya sudah, duduk rapi. Tidak kemana-mana, saksikan terus Dongeng Anak. Hari ini judulnya adalah Kancil dan Jerapah. Kancil dan jerapah. Ya, Kancil dan Jerapah adik-adik. Seperti apa dongengnya? Ya sudah, kita duduk. Nanti lihat saja. Teman-teman duduk rapi. Nah, saksikan Dongeng Anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Selamat menyaksikan. Adik-adik di rumah, di hutan banyak sekali binatang. Binatang apa aja Kang Didin? Oh, Dodi, duduknya yang rapi dong. Iya, kakiku jatuh. Ada binatang banyak, Dodi. Binatang apa? Ada binatang, Gajah? ya, binatang gajah. Ada juga binatang yang kakinya 4. Meh. Wah, itu sih domba. Ya, betul. Namanya domba. Terus siapa lagi? Ada juga tuh. Badannya lebih besar dari domba. Terus Tapi lebih kecil dari kuda. kuda, Iya, namanya keledai. keledai. Iya, dan ada juga binatang kecil, cerdik, dan cerdas. Siapa? Kancil. Si kancil? Iya, betul. Adik-adik di rumah pasti pernah mendengar ayah atau ibunya bercerita tentang si kancil. Iya, hari ini si kancil mau ngapain? Nah, di hutan lagi pada kepanasan. Maksudnya, Iya, udara panas, akhirnya pada kehausan. wah, ya. Udara panas, mereka pasti kegerahan. Panas. Betul, Dodi. Ada binatang, dia itu pengen minum. Meh, meh. Wah, hari ini panas sekali. Aku mau minum. Domba setelah makan rumput banyak, dia pengen minum adik-adik. Minumnya kemana? Ya ke sungai. Ah, minum di sungai. Iya, masa domba minumnya di kulkas? Air dingin. Ya tidaklah, domba itu mengajak keledai ke tepi sungai. Ngapain? Ya mau minum. Ah, iya lupa. Adik-adik di rumah, domba dan keledai mencari sungai. Meh, ayo keledai, kita minum di sungai tengah hutan. Keledai pun mengikuti domba yang menunjukkan di mana keberadaan sungai. Akhirnya mereka berdua minum. Wah, minumnya haus ya? Ya minum tuh karena haus. Oh iya, banyak minumnya. Betul. Ketika domba dan keledai sedang minum, mereka dikejutkan dengan kedatangan seekor binatang yang lehernya panjang, Terus, badannya besar, terus, kakinya ada 4. terus, Duh, terus. Kayak tukang parkir. siapa itu? Dia adalah jerapah. Ah, jerapah mau minum juga. Iya, tapi
ketika domba dan juga keledai sedang minum, tiba-tiba jerapah datang. Minggir, minggir. Minggir. Hei, semuanya minggir. Aku mau minum. Siapa sih? Kok begitu amat? Iya, siapa sih? Minggir. Aku adalah jerapah. Aku binatang yang memiliki leher panjang. Jerapah mengusir domba dan juga keledai yang sedang minum. Kok begitu? Ya, mereka berdua sebenarnya marah. Kok diem aja? Ya diem karena mereka khawatir. Kenapa? Soalnya si jerapah jika keinginannya tidak dituruti, dia suka marah. Wah. Waduh, kenapa sih jerapah sikapnya tidak berubah? Dari kemarin pengennya menang sendiri. Gak usah keras-keras, nanti jerapah dengar ucapan kamu. Nanti malah kayak kemarin. Emangnya kenapa? Kemarin domba ditendang sama jerapah. Wah, kok jerapah begitu sih? Iya. Adik-adik, jerapah ternyata memiliki sifat yang tidak terpuji. Masa temannya ditendang hanya gara-gara dia pengen minum tidak mau diganggu. Udah sana. Aku ganteng sekali. Wah, lihat. Kulitku bersih, warnaku indah sekali. Aku juga tubuhnya besar, leherku panjang. Sedangkan kamu, jerapah menunjuk ke arah domba dan juga keledai. Jerapah malah menghina. Wah, dia mengejek. Iya, mengejek domba. Kulitmu Tak kelihatan indah. Bulu-bulu kamu juga kotor. Nah, coba dong lihat aku. Lihat, kulitku indah sekali. Aku jerapah. Apalagi wajahku. Aku adalah binatang yang ganteng. Akulah si jerapah yang ganteng. Woi, jerapah. Tidak baik mengejek teman. Betul, Dodi. Adik-adik di rumah, ingat, sifatnya jerapah tidak untuk ditiru. Kenapa? Karena buruk, Dodi. Oh iya, sifat buruk itu kan harusnya dijauhi ya Kang Didin. Betul. Si jerapah, dia minum tidak mau diganggu sama binatang-binatang yang lain. Akhirnya domba dan keledai dia ke pinggir nunggu giliran. Wah, kenapa sih? Kita kan juga punya hak untuk minum di sungai ini. Tapi jerapah setiap harinya pengen menang sendiri. Masa datang-datang dia langsung mengambil tempat di mana kita minum di tempat itu. Iya, kenapa sih jerapah selalu begitu terus, tidak berubah? Jika dia minum merasa terganggu, akhirnya kadang-kadang dia melakukan kekerasan pada kita. Iya, kenapa sih jerapah tidak berubah? Harusnya diingatkan domba. Iya, tapi siapa yang bisa mengingatkan pada jerapah? Wah, siapa ya? Lapor polisi. Loh, kok lapor polisi? Untuk mengingatkan, kira-kira siapa? Ada teman melakukan keburukan.
Misalkan pengen menang sendiri, terus tidak mau antri, itu sebaiknya diingatkan adik-adik. Caranya bagaimana ya? Nah, biasanya jika di sekolah diingatkannya dengan kata-kata yang halus. Mohon maaf, antri ya. Kalau seandainya marah, Nah, itu dia yang dilakukan jerapah. maksudnya Jerapah jika diingatkan, dia malah marah-marah. Akhirnya domba dan juga keledai lebih baik diam. Bukan berarti setuju loh. iya ya. Aduh, mungkin saja dia diam sedang mencari akal Kang Didin. Nah, betul juga adik-adik. Sebenarnya domba itu badannya besar. Tapi karena dia takut juga sama jerapah yang lebih besar. Wah, serba salah. Akhirnya berdiam diri, mencari akal kayaknya. Betul Dodi. Adik-adik di rumah, si jerapah minum lama sekali. Sampai ada binatang yang datang. Ya, itu binatang kuda. Binatang kuda antri di belakang jerapah. Kuda kelihatannya sangat haus sekali. Kenapa tidak gantian? Kuda tidak mau. Dia menyerobot. Karena jika di tempat umum sebaiknya sifat kuda itu yang harus kalian turuti. Kenapa? Kita harus ikuti karena antri. Harus sabar. Jadi kuda ikut antri nunggu giliran saat jerapah sudah selesai. Ya, betul. Tapi apa yang terjadi? Jerapah dia minum lama sekali. Kok bisa lama? Karena jerapah tidak hanya minum. Dia seperti sedang bercermin di air. Maksudnya? Iya, air itu kan seperti cermin. Jerapah memuji dirinya sendiri yang kelihatan ganteng. Aku kelihatan ganteng. Wah, 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 wah. Aduh, jerapah. Di belakang kamu ada yang antri, mau minum. Tapi jerapah tidak mau mendengarkan. Teman-temannya seperti domba sudah mengingatkan bahwa di belakang ada kuda. Sampai-sampai domba dan keledai ia pun pamit pulang. Kuda akhirnya menempati tempat yang domba dan keledai minum. Terus jerapah bagaimana? Si jerapah masih. Ketika jerapah sedang senyum-senyum sendiri. Wah, wah, wah. Aku punya jambul. Aku juga kulitnya indah sekali. Warna-warnaku, wow, indah. Akulah binatang yang paling gagah di tempat ini. Namun apa yang terjadi? Saat jerapah sedang asik. Ada yang datang lagi. Nah, betul. Kancil datang langsung nyerobot tempat si jerapah. Minggir. Wah, 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 wah. Hai. Wow, airnya jernih sekali. Hei, siapa kamu? Datang-datang langsung menempati tempat aku minum. Aku adalah kancil. Kancil? Iya. Kancil? Ini tempat minumku. Tiada binatang yang berani menempati tempat minumku. Maksudnya? Iya, maksudnya bagaimana? Ini adalah area kekuasaanku. Daerah yang tidak boleh ditempati orang lain.
Oh, begitu maksudnya. Tapi apa? Jika ini milikmu, kenapa tidak ada plang bertuliskan sungai ini milik jerapah? Oh, tapi semuanya tanpa tulisan, tanpa ada plang. Binatang-binatang di sini pada tahu semuanya, Cil. Kecuali kamu. Ah, begitu. Kalau tidak ada tulisan berarti semua binatang bebas minum di sungai ini. Si Kancil minum sebanyak-banyaknya air dia telan. Dan Kancil hebat. Berani pada jerapah. Hei Kancil, kau tidak sopan. Tidak sopan apa jerapah? Kau telah mengambil tempatku. Tidak, siapapun berhak dan boleh minum di sungai ini. Tuhan menciptakan sungai yang panjang di tengah hutan. Itu sebuah tanda bahwa kita boleh meminum kapanpun dan dengan siapapun. Hei Kancil, jika kau berani akan kutendang. Ya, kekerasan. Maksudnya? iya, jerapah marah pada Kancil. Kenapa jerapah marah? Soalnya Kancil sudah berani. Jerapah yang biasanya tidak ada yang menentang teman-teman. Tapi hari itu Kancil malah menantang jerapah. Kancil, akulah yang paling hebat. Belum tentulah. Maksudmu? Kau boleh hebat. Lehermu tinggi, badanmu besar, tapi Tapi apa, Cil? Jerapah penasaran. Kancil mau mengatakan apa tentang dirinya. Terus apa yang dikatakan Kancil, Kang Didin? Nah, adik-adik di rumah, ternyata Kancil dia mengatakan bahwa badan yang besar, kaki yang panjang, leher yang panjang belum tentu larinya cepat. Aku jerapah, bisa lari, Cil. ayo. Jika jerapah berani beradu lari, kita balap lari saja. Maksudmu? Lawan Kancil, kita adu lari. Kancil, aku lah pemenangnya. Belum tentu jerapah. Sombong banget sih. Ya, akulah binatang yang paling kuat. Akhirnya adik-adik di rumah, si jerapah ditantang berlari sama Kancil. Mereka pun di tengah hutan sudah bersiap-siap. Kira-kira siapa yang menang, Kang Didin? Adik-adik di rumah, jika jerapah balap lari dengan Kancil, kira-kira kalian pilih siapa pemenangnya? Sepertinya Kancil bakal menang deh. Kenapa Dodi bisa mengatakan begitu? Soalnya Kancil kan cerdik. Adik-adik di rumah, siapa yang milih Kancil? Jika kalian pilih Kancil, angkat jari kelingkingnya begini. Jika kalian memilih jerapah, maka kalian angkat jari telunjuknya begini. Coba siapa yang milih Kancil? Siapa yang milih jerapah? Aku milih Kancil. Wow, Dodi milih Kancil. Kang Didin milih siapa? Milih kamu aja. Kok begitu sih? Aku kan gak ikut lari. Nah, adik-adik di rumah, akhirnya dalam hitungan ketiga, kakek jerapah punya teman. Jerapah punya teman namanya Gajah. ya, kakek gajah jadi wasit. Hitungan ketiga, siap. Siap.
Siap. 1, 2, 3. Kancil seketika itu lari dengan kencang sekali. Bahkan larinya zigzag. Ke kiri, ke depan, ke belakang. Wah, Kancil hebat sekali adik-adik. Dan jerapah pun tak mau ketinggalan. Ia merasa badannya besar. Kepalanya ada di atas karena lehernya kan panjang. Wah, terus larinya bagaimana? Jerapah kebingungan. Ternyata si Kancil ketika berlari, dia masuk ke dalam gua. Maksudnya? Ada batu besar, kemudian berlubang dan bisa dimasuki oleh Kancil. Wah, bagaimana dengan jerapah? Adik-adik di seluruh Indonesia, karena jerapah badannya kan besar. Lehernya tinggi, kan panjang. Akhirnya jerapah tidak mampu masuk ke dalam gua itu. Saat Kancil sudah ada di dalam, awalnya sih tidak kelihatan gelap. Tapi lama-lama semakin dalam, suasananya gelap, sunyi. Yeay! Aduh, kepalaku. Aduh, ada batu. Duh, aku nggak bisa melihat. Cil, Ya, kau di mana? aku ada di sini. Ayo terus lari. Kau ada di belakangku, jerapah. Kau mengejekku, Cil. Aku juga mampu. Ketika jerapah pengen mengejar Kancil, bukannya kekejar teman-teman. Malah si jerapah terjatuh. Aduh, gelap sekali. Sekarang beraksi. Aku akan berikan kamu pelajaran. Maksudmu? Aku sengaja masuk ke dalam gua ini. Aku yakin kamu tidak akan pernah mampu jika masuk ke dalamnya. Mengapa begitu? Lehermu yang kau bangga-banggakan, yang panjang, itu akan kesulitan jika masuk ke dalam gua. Wah, Kancil cerdik ya, memberikan pelajaran berharga pada jerapah. Betul Dodi. Akhirnya karena di dalamnya sempit, jerapah terjatuh dan Kancil pun melompat ke atas tubuhnya si jerapah. Dia menginjak pundaknya. Selamat tinggal jerapah di dalam gua. Hei, Cil, tolong aku. Ketika Kancil keluar gua, dia memanggil teman-teman yang lain. Siapa saja? Ada domba, ada keledai, ada ayam, dan binatang-binatang yang lain. Ngapain? Dia memerintahkan kepada teman-teman binatang yang lain supaya menolong si jerapah. Kok bisa? Ya iya, Kancil itu hebat. Ternyata jerapah dituntun sama gajah dan juga keledai serta domba teman-teman. Wah, ya. Dodi paham. Jadi, jerapah itu kan sering ngejek, sering menghina temannya. Tapi sekarang malah teman-teman itu yang menolongnya. Nah, betul adik-adik. Akhirnya jerapah yang sombong, jerapah yang galak seketika itu menunduk malu. Ya, terima kasih teman-teman. Maafkan jerapah ya. Iya jerapah, kami pasti memaafkan kamu. Iya, padahal aku suka mengejek kamu, domba. Tak masalah, mengejek itu adalah sikap burukmu. Tapi aku tak harus membalas keburukan dengan keburukan. Jerapah
meneteskan air mata ketika melihat teman-teman binatangnya itu baik-baik. Sementara ini jerapah tidak pernah baik pada mereka. Akhirnya jerapah minta maaf pada domba, pada keledai, dan juga pada gajah. Kakek gajah mengatakan, "Hei jerapah, tubuhmu boleh lebih besar dari kancil. Tapi otak kancil lebih cerdik. Kau bisa belajar dari binatang kancil." Adik-adik di rumah, ingat, setiap orang memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Seperti kalian, ada yang badannya besar, ada yang badannya kecil. Itu Tuhan ciptakan untuk saling menghormati. Maksudnya? Iya Dodi, jadi maksudnya kakek gajah, jerapah boleh badannya besar, kancil badannya kecil. Tapi jerapah tidak harus ngejek yang lainnya, apalagi menganggap rendah orang lain. Ya. Adik-adik di rumah, sejak saat itu jerapah tidak lagi mengejek teman-temannya. Jerapah akhirnya mau berteman dengan binatang apapun dan juga tidak pernah ngejek lagi. Si kancil pun memberikan pelajaran yang berharga. Terima kasih kancil sudah mengajarkan jerapah yang sombong menjadi baik. Iya, adik-adik di seluruh Indonesia, itulah Dongeng Kancil hari ini. Saksikan terus Dongeng Anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, adik-adik di rumah, bagaimana kalian seru kan menyaksikan si kancil yang hebat? Iya, kancil yang cerdik. Ya, betul. Teman-teman di rumah bisa belajar dari sikap teman-temannya jerapah. Siapa itu? Domba dan keledai. Iya, domba dan keledai yang sering diejek sama binatang yang lehernya panjang. Jerapah. Iya, sering diejek, tetapi saat melihat jerapah kesulitan, kesakitan karena kepalanya kebentur batu. Kok kena batu? Iya, kan jerapah balap lari masuk ke dalam gua sama kancil. Ya. Jadi kancil sengaja. Iya, sengaja masuk ke dalam gua supaya si jerapah merasa bahwa dia juga memiliki kekurangan. Oh iya. Semua itu kan ada kelebihannya dan ada kekurangan. Iya, jerapah boleh dia tinggi badannya, panjang lehernya, itulah kelebihannya. Tetapi domba juga punya kelebihan, gajah juga punya kelebihan. Kalau Kang Didin kelebihan apa? Berat badan. Kok berat badan? Adalah, Kang Didin kelebihannya hobi makan. Itu mah makan. Makan. Ngopi. Ngopi. Kamu suka ngopi? Enggak. Sukanya apa? Bobo. Aduh, kok bobo? Adik-adik di rumah, ingat. Setiap manusia Tuhan ciptakan memiliki kehebatannya masing-masing. Kalian adalah anak hebat. Lebih hebat lagi jika anak-anak Indonesia dimanapun berada saling menghormati, saling menyayangi, dan tidak saling mengejek. Bangsa yang besar akan semakin besar jika warga negaranya, jika penduduknya Saling bersatu. ya, betul Dodi. Bersatu
kita teguh, bercerai, kita runtuh. Ingat, jaga persatuan dan kesatuan dengan tidak saling mengejek dan saling menghormati. Demikianlah acara hari ini. Saksikan terus Dongeng Anak bersama Kang Didin Dan juga Dodi dalam acara Dongeng Anak. hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai jumpa.